Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah pagi lautan Tuhan kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini?
Yesus Maha Dahsyat. Yes, kita percaya hanya ada satu sobat kita yang setia. Amin. Maka kita akan naikkan pujian ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan katakan sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berada bersama di sini karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah sehingga kita bisa dipertemukan kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kiranya kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi rema, bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ini, biarlah hamba juga dapat menyampaikan apa yang perlu hamba sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar dan hamba siap untuk menyampaikannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kali ini saya akan membicarakan mengenai kasih dari Tuhan. Kita sering kali mendengarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan mengasihi kita tanpa ada satu alasan pun. Tanpa punya alasan. Tuhan mengasihi kita, begitu mengasihi kita. Sehingga kita bisa hidup seperti sekarang ini. Kita bisa bertahan dalam cobaan. Kita bisa bertahan dalam pandemi. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan balasan apapun dari kita. Tuhan hanya satu, mengasihi kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa merasakan kasih dari Tuhan itu. Karena terkadang kita kita nggak bisa merasakan kasih dari Tuhan karena tertutup oleh ego kita, tertutup oleh dosa-dosa yang kita buat. Tuhan menunggu kedatangan kita. Tuhan menunggu kita untuk menghampiri. Tuhan rindu untuk kita selalu dekat dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu sangat ayat Alkitab yang sangat populer kalau menyampaikan firman mengenai kasih, yaitu di Lukas 15. Ayat ke-11 sampai dengan perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Bagaimana seorang ayah yang istilahnya sudah disakiti, tapi dia begitu gembira pada saat anaknya datang. Anaknya yang hilang, anak yang sudah mengkhianati dia, anak yang sudah menyakiti hatinya dia. Begitu pulang, dia sambut. Si anak ini pasti bisa merasakan kasih dari si bapak ini. Kita baca di ayat 17 sampai 19. Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Lalu kata si anak ini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, dia setelah menjual harta bagiannya,
kehabisan karena pesta pora, dia sengsara, dia jatuh miskin lagi, dan akhirnya dia bekerja kepada satu tuan yang tidak memberikan apa-apa. Dia suruh jaga babi, untuk makan makanan babi pun dia nggak diperbolehkan, dia nggak dapat. Maka dari itu dia berpikir, dia sadar bahwa di tempat ayahnya itu banyak orang-orang suruhannya, banyak orang-orang upahannya atau pelayan-pelayannya. Mereka makmur di sana. Mereka dapat makanan yang baik. Maka dari itu ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Dia sadar, Bapa, aku telah berdosa. Dia akan mengatakan itu. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia berniat untuk pergi, kembali pulang, dan mengatakan itu semua. Di ayat 18 dan 19. Dia berniat untuk pulang dan dia akan mengatakan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi untuk merasakan kasih, syarat pertama adalah kita harus ambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Syarat pertama, si anak itu bangkit, dia pergi ke rumah Bapa dan dia tinggalkan semuanya itu, dia pergi ke rumah Bapa. Yang kedua yang dia lakukan, syarat untuk mendapatkan kasih dari Tuhan adalah akui dosa. Si anak ini udah berdosa. Si anak ini dia bilang berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Dia sudah menjual semua harta bapaknya yang menjadi bagiannya. Yang harusnya dia bisa kembangkan itu menjadi berkali-kali lipat. Tapi karena memang dia dasarnya tukang foya-foya, tukang menghamburkan harta, akhirnya apa? Dia sengsara. Dia jatuh dalam kemiskinan sampai akhirnya dia menjadi penjaga babi. Seringkali kita lakukan. Kita sudah mendapatkan berkat itu. Kita seringkali mendapatkan berkat tapi kita tidak merasakan itu. Tidak mensyukuri itu sebagai berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan itu, memberikan jalan kepada kita. Tapi kita tidak manfaatkan. Kenapa? Karena kita tertutup oleh ego kita. Hati kita tertutup oleh dosa-dosa yang kita perbuat yang tidak pernah kita akui sebagai dosa. Iblis membuat dinding-dinding di dalam hati kita, dinding-dinding di mana kita tidak bisa begini. Kita sering bilang, kita udah terlalu berdosa lah. Susah untuk kita Tuhan mengampuni dosa kita, dosa saya. Susah untuk saya minta ampun sama Tuhan karena dosa-dosa saya udah terlalu banyak. Itu adalah sikap di mana iblis membangun konsep bahwa dosa tidak bisa diampuni. Sehingga kita merasa tidak ada kekuatan yang bisa mengampuni dosa kita. Padahal Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita jauh 2000 tahun yang lalu. Dengan mati di kayu salib. Berarti apa? Mati di kayu salib, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu akhirnya Tuhan sudah bisa menghancurkan dosa-dosa. Berarti kita punya kekuatan. Jangan sampai kita dimanipulasi oleh
iblis bahwa dosa-dosa kita nggak bisa dimaafkan. Bisa. Tuhan penuh kasih. Tuhan penuh dengan cinta. Tuhan bisa mengampuni dosa kita. Asal tadi, satu, syarat pertama, kita ngambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama kita. Yang kedua, kita minta ampun. Benar-benar kita minta ampun. Ampun Tuhan. Akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Akui semuanya. Seperti anak yang hilang ini. Dia akui dosa-dosanya. Setelah kita mengakui dosa. Dan setelah kita merasakan itu, yang ketiga, kita harus bisa dan kita harus mau melayani Tuhan. Pelayanan yang kita berikan bukan hanya di gereja. Banyak jenis-jenis pelayanan. Salah satunya saya ikut, sampai sekarang saya tidak terlalu aktif. Tapi tetap saya ikuti. Dan apabila ada orang yang perlu, saya akan layani, yaitu pelayanan Gideon. Gideon itu adalah membagikan Alkitab, membagikan firman Tuhan kepada siapapun. Itu salah satu bentuk pelayanan. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan pelayanan apapun. Bekerja di kantor dengan baik, dengan jujur, sehingga perusahaan merasakan kehadiran kita, itu juga bentuk pelayanan. Kita setiap hari Minggu, saya melihat banyak anggota-anggota jemaat yang baru melayani. Saya sungguh gembira bahwa banyak jiwa-jiwa yang mulai merasakan bahwa iya, saya harus melayani, dan diakomodir oleh gereja kita. Bisa di gereja, bisa entah itu usher, entah itu jadi pemusik, entah itu cuma kita sebagai yang pengukur suhu. Apapun, Tuhan lihat pelayanan kita sekecil apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah mengasihi dengan pamrih. Kalau kita lihat Zakheus dianggap orang yang berdosa karena dia adalah pemungut cukai. Tapi Tuhan mau datang ke rumahnya. Tanpa syarat apapun, dia datang ke rumah. Apakah dia datang karena Zakheus bilang bahwa Tuhan Yesus datang, dia akan membagi hartanya kepada orang-orang yang telah disakiti, orang-orang yang telah dilukai oleh dia, diambil hartanya oleh dia, dia akan kembalikan lagi. Apakah Tuhan Yesus mengharapkan itu? Enggak. Tuhan datang ke rumah Zakheus untuk bermalam tanpa ada syarat apapun, untuk bahwa Tuhan tahu orang ini bisa diperbaharui. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengasihi kita dengan pamrih. Begitu pula kita. Kita harus bisa mengasihi sesama kita tanpa pamrih. Ingat hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau sudah mengasihi dirimu sendiri dan engkau sudah menerima kasih itu dari Tuhan. Dan engkau harus bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita harus jadi berkat
menjadi saluran kasih dari Tuhan. Syaratnya, pertama, apa tadi? Ambil keputusan untuk tinggalkan kehidupan lama kita. Yang kedua, kita minta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Kita akui semua dosa-dosa. Yang ketiga, layani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Limpah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu tanpa batas. Kasih-Mu tanpa pamrih. Ajarkan kami pula untuk bisa mengasihi sesama kami. Ajarkan kami pula untuk bisa melayani-Mu dengan baik. Tuhan, bimbing kami terus untuk selalu berada di jalan-Mu, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat mengasihi orang-orang sehingga kami dapat menjadi saluran kasih-Mu yang dapat kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang hamba sampaikan berhenti sampai di sini. Namun kekuatan firman-Mu terus hidup dalam hati kami, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu setiap hari. Setiap tarikan nafas kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Warta yang akan saya sampaikan, jangan lupa hari Kamis, setiap Kamis ada ibadah VIP jam 19.30. Diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti ibadah VIP setiap hari Kamis jam 19.30. Dan jangan lupa juga hari Minggu jam 9 pagi dan jam 10.15 kami akan mengadakan ibadah terbatas karena masih dalam kondisi pandemi, sehingga ibadah tetap ada pembatasan dan setiap hari Kamis akan dibuka pendaftaran. Dan di situ Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mendaftar untuk ibadah hari Minggu jam 9 pagi dan jam 10.15. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah pagi lawatan Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, Yesus Kristus yang kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu, atas ibadah pagi lawatan Tuhan ini yang telah terselenggara dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Biarlah ibadah pagi lawatan Tuhan yang berikut juga dapat kami ikuti dan kami resapi firman-firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pagi lawatan Tuhan ini dengan rasa syukur dan rasa terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.